Hai kalian semua, apa kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kalian tetap selalu sehat dan tetap selalu semangat. Berjumpa lagi dengan Ibu Guru Rima. Nah, pada pembelajaran kita kali ini, kita akan belajar mengenai tema pengalamanku, subtema pengalaman di sekolah, dan kita sudah memasuki pembelajaran yang keempat. Nah, pada pembelajaran yang keempat ini, kita akan belajar mengenai berbagai kata ajakan, juga kita akan belajar gerakan keseimbangan, dan juga kita akan belajar mengenai kerajinan dari bahan lunak. Nah, tentunya kalian sudah tidak sabar lagi untuk mengikuti pembelajaran kita kali ini. Siapkan buku kalian, siapkan alat tulis kalian, kita belajar bersama ya. Selamat belajar. Sekarang kalian sudah siap bukan untuk belajar? Ayo kita mulai dengan membaca teks bacaan yang ada di buku kamu. Ayo kita baca bersama-sama Ibu Guru Rima ya. Siswa kelas 1 pergi karya wisata ke kebun binatang. Ada berbagai binatang di sana. Dayu mengajak Siti melihat gajah. Ayo kita lihat gajah Siti, ajak Dayu. Edo mengajak Beni ke kandang jerapah. Yuk kita ke kandang jerapah, kata Edo. Mereka belajar bersama tentang binatang. Mereka dapat pengalaman yang menyenangkan. Nah, itu adalah bacaan yang ada di buku kamu yang baru saja kita baca. Nah, tentu kalian juga sama seperti Edo, Dayu dan teman-temannya sering pergi ke kebun binatang. Nah, apa saja yang kalian lihat di kebun binatang? Ayo, siapa yang pernah ke kebun binatang? Iya, tentunya kalian bisa melihat berbagai jenis hewan atau binatang yang ada di sana. Nah, tapi ingat, ketika kalian di kebun binatang, kalian tetap harus menjaga kebersihan lingkungannya dan juga tetap tertib supaya binatang-binatangnya tidak ketakutan dengan adanya kalian. Nah, dari bacaan tadi, coba kamu perhatikan ada berbagai kalimat ajakan yang ada di situ atau kata ajakan yang digunakan. Ayo, siapa yang tahu dalam bacaan tadi kata ajakan apa saja yang ada dalam bacaan tadi? Iya, salah satunya adalah kata ayo. Kemudian ada kata ajakan apa lagi? Iya, ada kata ajakan yuk. Nah, ini merupakan kata yang digunakan untuk mengajak seseorang. Nah, coba kalian cari lagi kalimat ajakan atau kata ajakan apa saja yang bisa digunakan. Nah, coba kamu diskusikan bersama adik kakakmu yang ada di rumah. Di kebun binatang, selain kamu dapat melihat berbagai jenis hewan, kamu juga biasanya bisa menyaksikan berbagai macam kegiatan yang ada di sana yang dilakukan oleh pengelola kebun binatang. Misalnya ada kegiatan pertunjukan karnaval atau arak-arakan. Nah, seperti yang kamu lihat gambar yang ada di buku kamu. Ini adalah salah satu contoh kegiatan karnaval. Nah, kegiatan ini biasanya dilakukan oleh kelompok seniman. Mereka menampilkan berbagai atraksi dan juga berbagai gerakan. Coba amati gambar yang ada di buku kamu. Yang Ibu Guru Rima beri tanda panah warna kuning, ini adalah salah satu contoh gerakan yang sering dilakukan oleh para seniman. Tapi kita juga dapat melakukannya. Nah, ini adalah yang diberi tanda panah kuning adalah gerakan menyerupai kapal terbang. Nah, gerakannya tetap seimbang walaupun memakai sepatu roda. Nah, Udin mengajak Edo menonton dekat kegiatan seniman ini. Nah, ayo kita maju ke depan Edo. Edo menanggapi ajakannya. Baik Udin, mari kita menonton ke depan. Sikap kapal terbang merupakan salah satu contoh gerak keseimbangan. Nah, tentu kamu mengetahui gerakan keseimbangan. Salah satu contohnya adalah gerakan kapal terbang.
Nah, gerakan kapal terbang ini termasuk ke dalam senam lantai. Nah, pernahkah kamu melihat gerakan ini? Gerakan kapal terbang ini sangatlah baik kita lakukan ketika kita berolahraga. Nah, gerakan ini tujuannya adalah melatih keseimbangan kita. Nah, gerakan keseimbangan dapat dilakukan di tempat, bisa sambil duduk atau berdiri. Nah, sikap pesawat terbang dilakukan sambil berdiri. Nah, bagaimana caranya? Nah, coba kamu amati gambar yang ada di buku kamu. Caranya adalah posisi awal kamu berdiri tegak. Kemudian badan sedikit membungkuk. Kemudian kedua tangan direntangkan ke samping. Nah, satu kaki diangkat lurus ke belakang. Coba perhatikan. Kemudian keseimbangan dijaga ketika melakukannya. Ingat, kamu harus hati-hati supaya kamu tidak jatuh dan tidak cedera. Nah, kamu bisa melakukannya bergantian. Kaki yang kiri, kemudian juga kaki yang kanan. Nah, kamu boleh mencobanya di rumah bersama adik kakakmu. Karena pada saat ini kita belum bisa melakukannya bersama teman di sekolah. Karena kita masih belajar di rumah. Nah, tentunya kamu melakukan gerakan ini harus dengan hati-hati. Nah, coba sekarang kamu lakukan. Nah, ketika kalian berkarya wisata, berbagai hal dapat kalian lakukan. Nah, misalnya seperti gambar yang ada di buku kamu. Ibu guru mengajak Siti dan teman-temannya pada saat karya wisata mengabadikan dalam sebuah foto. Nah, kemudian foto yang tadi diambil ketika kalian berkarya wisata bisa menjadi kenangan suatu peristiwa atau pengalaman yang menyenangkan. Nah, foto yang kita simpan tentunya mempunyai kenangan yang indah. Nah, supaya lebih indah, kita bisa memberinya dengan bingkai. Nah, salah satu cara untuk membuat bingkai yang indah adalah kita berkreasi menggunakan bahan lunak. Nah, tentunya kamu masih ingat pada pembelajaran kita terdahulu, kita sudah belajar berkreasi dengan menggunakan bahan lunak. Seperti misalnya lempung terigu yang sudah kita buat pada pembelajaran yang lalu. Nah, pembelajaran yang lalu kita sudah membuat bagaimana cara membuat lempung terigu. Nah, kemudian selain tadi lempung terigu, kita juga bisa menggunakan bahan lunak seperti tanah liat yang tentunya ada di sekitar kita. Nah, pada pembelajaran kita kali ini, kita akan menggunakan bahan lunak untuk membuat kreasi, yaitu menggunakan sobekan koran. Nah, bagaimana cara membuatnya? Langkah yang pertama, sobek 4 lembar kertas koran dan potong kecil-kecil. Kemudian tuang 5 sendok makan lem ke dalam wadah atau tempat. Kemudian tambahkan air secukupnya ke dalam lem. Nah, kemudian aduk lem dan air sampai larut. Lalu tambahkan sobekan koran tadi, kertas koran yang sudah kita potong-potong. Lalu kita saring bubur kertas menggunakan kain. Nah, seperti gambar yang ada di buku kamu. Setelah itu bentuk menjadi bingkai foto. Nah, kemudian buatlah bingkai dengan berbagai bentuk lainnya. Nah, kamu boleh memilih atau membentuk bubur kertas tadi yang kita buat dengan berbagai macam bentuk untuk menghias foto kamu. Nah, tentunya dengan membuat berbagai bentuk bingkai yang kamu sukai. Nah, mudah bukan? Kamu boleh berkreasi menggunakan bahan dari bubur kertas yang sudah kita buat tadi. Selamat mencoba.
Nah, anak-anakku sekalian, kita tadi sudah belajar bersama mengenai kata-kata ajakan yang kita bisa gunakan untuk mengajak seseorang melakukan sesuatu. Misalnya kata ayo, mari, dan yuk. Nah, seperti contoh Siti dan Udin dengan teman-temannya yang pergi ke kebun binatang tadi. Mereka berkarya wisata di sana. Nah, kemudian kita juga sudah belajar tadi mengenai gerakan kapal terbang. Nah, yaitu satu gerakan yang termasuk ke dalam senam lantai. Dan gerakan kapal terbang tadi adalah salah satu gerakan, yaitu untuk menjaga keseimbangan atau melatih keseimbangan kita. Kemudian kita juga tadi sudah belajar bersama bagaimana berkreasi dari bahan lunak. Salah satunya bahan lunak yang kita pakai pada pembelajaran kali ini adalah bubur kertas yang terbuat dari kertas koran yang sudah digunting dan diberi air dan juga lem, sehingga kita bisa berkreasi membuat bingkai foto yang sangat unik dan sangat menarik. Nah, tanpa terasa kita sudah sampai pada penghujung pembelajaran kita kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bersama Ibu Guru Rima dapat membuat kalian semakin pintar, dapat pengetahuan yang semakin bertambah bagi kalian. Ingat, kalian harus tetap semangat. Terima kasih, sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. God bless you.